ya, karena kita ganti-gantian aja nih kayak gini berrotasi. kita semua rotasi yang nyetir tetap dia ya. Awalnya pengen ngisi bensin mobil ini di Surabaya, tapi nyatanya akhirnya mobil ini sampai Bali tanpa ngisi bensin. Sekarang kalau nggak salah Berangkat dari Jakarta ke Jepara selama 23 jam. Saya berangkat dari Jakarta sekitar jam. Jadi kita dari Jakarta sampai ke Jogja full to full, dia cuma ngabisin. Mobil listrik China favorit, lega, fiturnya berlimpah, nyaman yang minta ampun, bantingannya. Kembali lagi. Mau lebaran lagi. mau lari lagi. Lebaran gila. Ya oke. Jadi kita mau ngapain sekarang? Jadi kali ini kita akan mudik bareng-bareng. Semua awak redaksi Moladin akan mudik bareng-bareng dengan tajuk Mo EV. Lebaran Mo EV. Lebaran Mo EV. Kenapa namanya itu? Ya karena bisa dilihat di belakang kita sudah ada 7 mobil yang punya teknologi berbeda semua. Iya, dan sudah pasti elektrifikasi ya. Betul. New energy vehicle ya. Harus Ya. dilihat elektrifikasi itu termasuk hybrid, plug-in hybrid. Sakura BSD. Ya tadi plug-in hybrid sama yang full EV. Iya. EV. Jadi tetap ada EV-nya di belakang, makanya Iya. nama kita Mo EV. Ya, segala jenis elektrifikasi ya. HEV dan EV aja. Iya. Ya. Dan perjalanan mudik kita kali ini dipersembahkan oleh Motul Indonesia. Kenapa harus Motul? Motul X-Tech 100 Plus sangat cocok untuk mobil terbaru yang sudah berteknologi hybrid seperti ketiga mobil ini. Dengan bahan dasar 100% sintetik dan sudah memiliki sertifikat APA-SQ sebagai standar pelumas paling tinggi untuk saat ini. Motul X-Tech 100 Plus diformulasikan khusus untuk mobil-mobil masa kini ataupun mesin hybrid yang memiliki komponen mesin yang lebih presisi dengan teknologi terbaru. Motul X-Tech 100 Plus mampu bekerja maksimal membersihkan komponen mesin hingga celah-celah terkecil sekalipun dan mampu mengangkat endapan serta deposit di dalam mesin. Pastinya untuk memberikan perlindungan maksimal yang lebih tahan lama. Motul X-Tech 100 Plus membuat mobil Anda lebih nyaman digunakan dan siap menghadapi segala tantangan dan kondisi yang tidak menentu. Rasakan performa maksimal dan perlindungan yang lebih tahan lama dengan Motul X-Tech 100 Plus. Tunggu apa lagi? Langsung kunjungi bengkel terdekat di kota Anda atau klik link yang ada di kolom deskripsi. Total sekarang ada 7 mobil dan bisa bilang enak-enak semua ya. Mobil enak semua, betul. Harganya pun juga enak. Harganya juga enak. Beragam. Jadi mulai dari yang mulai terjangkau sampai yang di atas 1M ada semua. Iya. Dan yang termurah mulai dari apa, Rim? Jenis steering EMI. Mulainya 499 juta. Oke. Yang kedua ada Changan Dipal SO7 yang harganya Harganya 599 saja. menarik. Saja. Padahal tampilannya mahal loh. Iya benar. Iya, Tapi benar. iya benar, setuju sih. Di kelasnya dia yang paling terjangkau. Kemudian Iya. ada Jayco J8 Ardis ya. Bukan dong, yang ketiga. Oh iya, sorry. Yang ketiga Zenix. Ketiga Zenix. ada Zenix. Toyota Innova Zenix Q Hybrid. Iya, kalau nggak salah 670-an kalau nggak salah ya. Seginilah harga pastinya. Gitu. Kemudian berikutnya ada Honda Civic RSI HEV yang harganya 699 juta rupiah. Terus Lanjut. Baru Jayco. Jayco Iya. J8. Jayco J8 Ardis. Tadi berapa harganya, Mike? 818 juta. Apa 18? 18 juta. Selanjutnya ada yang ternyata mengagetkan Xpeng X9 itu lebih terjangkau dibandingkan Hyundai Palisade. Berapa? Harganya 1,209 miliar. 1,209. Ya. Beda 100 juta, hampir 100 Oke, juta. berarti Palisade yang paling mahal ya. Ya. Untuk yang ini belum yang AWD ya. AWD lebih mahal lagi. Ini yang front wheel drive kaligrafi itu harganya 1 miliar 304. 1 miliar 304 juta. Selisih hampir cepet. Wow. Hampir Iya. iya. Ya selisihnya. Oke lah, jadi itu mobil-mobilnya dan harganya. Kira-kira mobil ini akan kita bawa kemana aja? Ya, karena masing-masing kita jauh-jauh semua nih kali ini. Betul. Ayo kita tanya ke mobil yang pertama ya. Gue akan bawa Geely Starray EMI ini ke Jogja bareng istri, jadi cuma berdua. Dan kenapa gue pilih ini? Karena ya memang cuma berdua dan setelah gue nyobain berbagai model Geely kayak Geely X5, Geely X2, berasa lah ini Geely itu salah satu yang bantingannya boleh dibilang comfort gitu. Jadi perjalanan juga kelihatannya bakal nyaman sih. Oke, di Mudik Mo EV 2026 ini, kenapa gue memilih Jayco J8 SHS ini? Karena kemarin Jayco J8 SHS ini sudah berhasil sukses mencatatkan rekor muri perjalanan jauh dengan satu tangki yang berhasil mencatatkan 1.660 kilo. Yang dimana gue sudah tahu mobil ini sudah pasti sangat irit. Makanya gue akan menggunakan mobil ini yang melakukan perjalanan ke Jogja agar
bisa irit bahan bakar dan gue bisa mengirit kos lebih banyak lagi. Seperti biasa saya kali ini akan jalan ke Jepara, kemudian akan membawa 3 orang penumpang karena keluarga kecil, dan saya mengutamakan yang namanya sensasi berkendara biar nggak ngantuk nyetir waktu di jalan. Kenapa saya milih Civic RS HEV? Selain irit, pasti fun to drive mampus. Oke, kali ini saya akan bawa mobil Kijang Innova. Kenapa Innova ya? Innova udah pasti mobil keluarga karena saya perginya juga sama keluarga. Kemana? Balik ke kampung keluarga di Yogyakarta. Dan kalau untuk Palisade, gue akan pergi ke Bali. Total nanti ada 2 orang dewasa dan 3 anak-anak. Kenapa gue pilih mobil ini? Pastinya mobil ini mesinnya powerful, hemat banget juga untuk mobil segede gini, dan pastinya kabinnya luas banget. Tahun ini gue memilih Xpeng X9 Pro Plus. Kenapa? Karena tujuan gue adalah ke Bali, dan ini adalah ke-6 kali ya gue ke Bali. Jadi gue cari mobil yang super duper nyaman. Dan Xpeng X9 ini terkenal sebagai mobil yang ternyaman. Dan totalnya gue akan berjalan dengan 5 orang. Kali ini saya memilih Chang'an Dipal SO7 untuk dibawa ke Subang dan Bandung. Karena apa saya pilih mobil ini? Karena mobil listrik tentunya sudah pasti hemat dan mobil ini canggih. Dalam perjalanan kali ini memang bukan mudik biasa karena kita akan menghitung cost alias tarif per kilometer. Biaya Setiap mobil masing-masing. energi yang dipakai. Iya, biaya yang dipakai. Karena kan Listrik beda-beda. atau bensin. Ya, pasti costnya beda-beda, tapi kan per kilometernya bisa agak tipis-tipis tuh. Iya. Mobilnya teknologinya sebagus apa? Iya. Ada PHEV, ada HEV, ada full EV. Jadi MPHEV itu bisa ngecas dan bisa isi bensin juga. Ini tinggal diisi bensinnya. Iya. Itu harus dicas. Harus charge. Iya, betul. Jadi kayak gimana? Siapa yang kira-kira paling irit per kilometernya? Kita langsung jalan aja lah sekarang, timbang kena macet duluan. Iya. Oke, ayo kita ke kota masing-masing ya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Dan sekarang ke bagian Palisade yang jalan ke Bali setelah Lebaran ya. Dan ini yang paling gue suka. Nih, sekarang kita buka. Tuh, gokil, ini bagasinya gede banget. Tuh, muat koper nih, koper ukuran medium ya. Ini yang kabin, ini yang medium. Ada ransel, ada duffel bag juga. Ini bisa dimuat walaupun jok baris ketiga aktif. Tuh, jadi ini sangat gede sekali. Oke, sekarang kita udah mau jalan ke arah Surabaya dulu. Tapi hal pertama pastinya kita isi bensin mobil ini sampai full. Langsung aja ke SPBU. Oke, udah kelar ngisi. Sekarang kita lihat berapa range-nya. Tuh, 885 kalau misalnya full tank. Artinya mesinnya ini, bensin ini aman sampai ke Surabaya. Since refuelingnya udah 0, sekarang kita reset juga bagian ini nih. Udah 0 semuanya. Oke, let's go jalan. Akhirnya kena macet juga setelah lancar 170 kilo. Tapi mobil ini masih rata-rata konsumsi BBM-nya di atas 15 km per liter. Ya, kembali lagi karena hybridnya Hyundai ini emang mantep ya. Jadi ibaratnya dari misalnya dalam kondisi macet-macetan kayak gini, mungkin mesin bensinnya itu kepake kira-kira 30% lah. Selebihnya itu menggunakan power yang ada dari baterainya. Jadi makanya mobil ini pun di saat macet-macetan itu irit banget. Range-nya masih 820 km. Oke, kira-kira nyampe di Surabaya ini kalau nggak istirahat ya, itu 7,5 jam lagi.
Dan sekarang udah sampai di kota transit di kota Surabaya. Berapa sisa bensinnya? Sisanya setengah tangki. Berarti jalan dari Jakarta sampai ke Surabaya itu ngabisin bensin cuma setengah tangki aja. Dan tangkinya pun juga nggak gede-gede banget juga ya. Total 72 liter kapasitas tangkinya. Gokil lah. Ini uniknya ya. Ini kan since refuelingnya, artinya data ini akan keriset pas ngisi bensin yang tadi pagi di Jakarta. Jadi kita udah total jalan 784 kilo, range-nya sisa 417 kilo. Artinya kalau kita jumlah-jumlahin ya, kira-kira totalnya bisa 1200 kilo. Tapi kayaknya kita nggak akan coba sampai habis banget. Nanti kita akan isi bensinnya kalau udah mau habis aja. Oke lah, sekarang istirahat, besok kita jalan lagi. Ngisi bensin mobil ini di Surabaya, tapi nyatanya masih sisa banyak lah. Intinya di Surabaya masih setengah, dan kita coba bawa sampai ke Bali. Akhirnya mobil ini sampai Bali tanpa ngisi bensin. Sekarang kalau nggak salah di daerah Tabanan, artinya masih 10 kilo lagi menuju ke Seminyak. Ya udah deket lah intinya. Ini udah memasuk Denpasar juga. Total kita jalan dari Jakarta Selatan sampai ke sini itu 1177 km. Dan mobil ini indikatornya udah pasti udah nggak ada lagi, udah habis. Dan sisa range-nya itu 29 km. Ya udah sekarang biar aman, takutnya nanti di daerah Jalan Raya Kerobokan nggak ada lagi SPBU, takut kenapa-napa, makanya kita isi aja di daerah sini. Gokil sih mobil ini, dari Jakarta Selatan sampai ke Bali sini, bahkan udah jauh ngelewatin Gilimanuk, masih bisa jalan. Dan ini sebenarnya masih aman juga, tapi ya kita nyari yang aman-aman dan pasti-pasti aja. Sekarang kita isi bensin mobilnya. Nanti kita sebutin berapa biaya per kilometernya untuk mobil ini. Dan sekarang kita coba bacain hasilnya. Tadi udah diisi BBM-nya. Jadi total jarak 1177 kilo. Kita ngisi bensin tadi biayanya 972.069 rupiah. Total bensin yang masuk itu 79 liter. Nah, biaya per kilometernya, mobil ini jalan dari Jakarta, itu 825 rupiah. Nggak nyampe 1.000 rupiah per kilometernya. Irit banget sih untuk mobil yang segede gini ya. Dan tadi di MID rata-rata konsumsi BBM-nya 15,8. Dan klorilnya kita bagiin 1177 dibagi dengan liter yang masuk 79 liter. Artinya mobil ini dapat 14,8 km per liter. Wow, itu angka yang bagus banget dan gokil banget. Mengingat mobil ini kan gede, dimensinya gede, panjang, lebar, mesinnya powerful juga, 2500 cc, tapi bisa dapat konsumsi BBM yang kayak gitu. Perlu diingat lagi, mobil ini udah hemat, juga nyaman banget, dan pastinya sangat lega. Nice banget lah intinya. Saya melakukan perjalanan ke Jepara, Jawa Tengah dan harus menempuh sekitar nyaris 600 km atau tepatnya di 573,5 km. Untuk itu saya memilih Honda Civic RSI HEV karena performa dan tentunya pasti fun to drive banget. Karena perjalanan jauh ini saya mengemudi sendiri, jadi saya butuh mobil yang fun to drive agar tidak berasa ngantuk di jalan.
Yang paling menarik dari perjalanan kali ini adalah kami tidak hanya membahas soal mobilnya, kami juga menghitung soal biaya per kilometer. Dan paling menarik lagi, perjalanan kali ini atau tahun ini saya menghadapi perjalanan berangkat dari Jakarta ke Jepara selama 23 jam. Saya berangkat dari Jakarta sekitar jam 9 malam dan sampai di Jepara itu sekitar besoknya lagi jam 8 malam. Lalu seberapa irit mobil ini? Kita langsung hitung aja. Jadi kita berjalan sejauh 573,5 km dan bensin yang digunakan, kami menggunakan metode full to full sebagai catatan. Jadi bensin yang kami gunakan adalah sebanyak 30,578 liter. Jadi 30,578 liter dibagi 573,5. Hasilnya ada 18,75 km per liter. Harga Pertamax di tanggal 24 Maret itu Rp12.300 dibagi 18,75, hasilnya adalah Rp656 untuk per kilometernya. Yang lain berapa kira-kira? Kita lihat aja. Selain irit, salah satu faktor utama yang bikin mobil ini asik diajak mudik, mobil ini punya performa yang luar biasa menyenangkan. Digas sedikit saja mobilnya udah ngacir dan terasa effortless banget. Nggak salah karena dia pakai mesin 2000 cc dibantu motor listrik dengan teknologi hybrid dari Honda. Tenaganya 201 horsepower dan torsinya mencapai 315 Nm. Untuk bodi segede ini, mobil ini jelas punya tenaga yang tergolong besar. Soal pengendalian ini memang Honda tidak pernah mengecewakan. Meskipun bantingannya terasa agak kaku, tapi pengendaliannya terasa tajam sekali, akurat, dan bahkan mobilnya terasa menempel sekali di aspal ketika diajak bermanuver. Udah gitu dia juga punya posisi mengemudi yang sangat rendah. Basicnya sebuah sedan, biasanya sedan memang selalu punya posisi mengemudi yang rendah, tapi di Honda Civic RS eHEV, mobil ini terasa rendah sekali posisi mengemudinya dan Anda akan mendapatkan sensasi layaknya mengemudikan sedan sport. Ini yang membuat saya jadi tidak terlalu lelah ketika mengemudi di jangka panjang dan jarak jauh. Sekarang 18 Maret 2026 dan merupakan hari kedua rekayasa lalu lintas mudik lebaran di tahun ini. Terus ini juga merupakan momen pertama gue untuk mudik yang cukup jauh di peak-peaknya orang itu pulang kampung. Jadi memang berasa nih macetnya. Kayak tadi kita dari awal MBZ nih kilometer 15 sampai kilometer 30 aja ngabisin waktu sekitar sejam. Berarti kecepatan rata-ratanya mungkin sekitar 15 km per jam ya sepanjang jalan ini, dan macetnya juga kelihatan masih panjang. Kalau kita lihat dari maps itu mungkin sampai Cikampek, sampai GC Cikampek, dimana itu bisa jadi itu ada pengalihan arus lah untuk kontraflow dan one way-nya gitu. Tapi yang jelas mobil sendiri udah kita isi bensin dan kita isi baterai dari awal, dari malam tuh udah isi baterai, udah gitu pagi ngisi bensin, semua full 100%, dan sepanjang berangkat bahkan sepanjang dari ngisi baterai itu mobilnya sama sekali belum minum bensin. Jadi kita masih ngandelin motor listriknya dari awal berangkat. Average consumption juga belum kebaca sama si mobilnya, dan ini yang mungkin bisa bikin si Geely Starry EMI ini irit gitu untuk di momen lebaran. Jadi ketika kita macet-macetan begini, yang dipakai motor listriknya, mesin bensinnya sama sekali diem gitu, nggak bergerak. Jadi kita tungguin aja bisa seirit apa sih Geely Starry EMI ini. Kalau kita bawa sampai Jogja, berapa sih biayanya? Sekarang udah sekitar 5,5 jam perjalanan menuju Jogja, tapi baru nempuh 182,6 km. Jadi belum ada setengahnya. Dan kecepatan rata-ratanya aja 33 km per jam. Yang mana dari tadi tuh sebenarnya banyak macet, tapi terutama macetnya itu karena antrian mau masuk ke rest area gitu, yang rest area juga ternyata ditutup. Itu bikin macet gitu. Sekarang juga lagi macet lagi sini. Tapi bawa mobil ini enaknya dia pakai audio dari Flyme Sound yang bisa kasih surroundnya itu bagus dan clarity-nya cukup lah, apalagi di harga 499 juta ini boleh dibilang oke sih kualitas audionya. Ditambah lagi bantingan suspensinya Geely Starry EMI itu
banyak main ke arah comfort yang empuk kayak model-model Geely lainnya. Dimana ketika ada gelombang-gelombang panjang memang sedikit kerasa mengayun tapi nggak lebay. Dan yang paling penting ketika dia ngehajar lubang-lubang atau permukaan jalan yang nggak rata gitu, yang gundukan-gundukan tiba-tiba yang nggak perfect jalannya, itu oke sih redamannya gitu ya. Jadi berasa comfort gitu mobilnya. Secara ke depan so-so lah, nggak yang impresif banget tapi nggak yang payah juga. Dia bukan model yang pakai double glass, tapi cukupan gitu untuk mobil harga 500 jutaan masih kena feel-nya gitu. Lalu fitur-fitur yang ada di mobil ini juga mendukung kebutuhan kami lah. Misalnya ada cup holder di tengah dua, terus ada card holder, jadi kita nggak perlu bingung nyimpen kartu di mana, nyimpen kartu ya untuk kartu tolnya. Itu udah dipikirin, ada di konsol tengah ini. Begitu ruang bawah konsol tengahnya juga ada tempat penyimpanan cukup besar. Berikut soket-soket charger ya, ada USB-A, USB-C, soket 12 volt lengkap, dan fitur-fitur lainnya di harga 499 juta kehitung premium. Misalnya ADAS-nya juga lengkap sampai low speed follow nih, kayak kita lagi tes ini. Ada lane keeping assist-nya juga, ditambah lagi kamera 360 yang bantu untuk pantau sekitar gitu, ada panoramic sunroof. Lalu untuk pengaturan bangkunya kiri kanan udah elektrik, dan sementara sisi pengemudi itu dapat ventilated seat, jadi bisa lebih adem lagi gitu di bawahnya. Ya gitulah, perjalanan beneran masih panjang sih nih, baru 200 km pun belum gitu dari awal berangkat dari rumah. Oke, kita udah sampai Jogja, udah dekat rumah. Dengan total waktu tempuh bersih berkendaranya itu ada di 11 jam 49 menit ya, hampir 12 jam lah ya. Dan jarak tempuhnya itu ada di 615 km, 616 km. Dimana itu kalau kita tambah-tambah waktu berhenti di rest areanya, melar dari 12 jam, jauh banget sih. Tapi kita nanti akan ngitung lagi berapa total bensin yang kita pakai, berapa konsumsi bahan bakar yang kita pakai. Besok aja lah ya. Jadi sekalian kita ngecas juga buat ngelihat berapa banyak sih uang yang kita keluarin untuk dari Jakarta sampai Jogja dengan sebuah plug-in hybrid. Oke, kita udah ngisi bensin lagi dan ini impresif sih. Jadi kita dari Jakarta sampai ke Jogja full to full dia cuma ngabisin Rp292.990 atau 23,82 liter dengan jarak tempuh 625,9 km. Nah, kalau kita average nih, rata-rata konsumsi bahan bakarnya itu ada di 26,28 km per liter. Bayangin kita tuh udah macet-macetan yang panjang, heavy, udah gitu pas jalan kosong pun gak dibawa pelan gitu, 100 km per jam, bahkan sesekali 120, 130 itu kena gitu, yang kondisinya lumayan heavy lah boleh dibilang, bukan lumayan, bahkan heavy gitu di momen mudik lebaran ini, dan ngeluarin bensinnya cuma segitu. Terus perhitungan sesuai tema kali ini, average rupiahnya itu ada di Rp468,1 per kilometer. Kira-kira lebih irit dari yang lain atau enggak, bisa cek yang lain. Dan anyway, biaya listrik yang kita pakai udah kita cas juga. Tadi itu dari 18%, ngabisin Rp44.435 buat catatan aja ya. Dan itu kita menuhin listriknya juga nggak makan waktu yang banyak ya, 48 menit di charger 100 kW. Walaupun ini nggak akan nyampe 100 kW sih. Tapi ya begitu, ketika kita di kota, kita bisa pakai motor listriknya aja tanpa minum bensin. Tapi 26,28 km per liter sih average-nya, ini mobil impresif ya. Oke guys, jadi gue udah nggak di Jakarta lagi ya. Sebenarnya gue udah berangkat dari Jakarta kemarin sore, tadi sore sih ya. Udah gue cas full baterai 100%, dan sekarang gue ada di rest area kilometer 207A karena emang lagi istirahat aja. Baterainya masih cukup banget ya, tadi masih sisa 67%.
Dan range-nya juga masih 400-an kilometer lebih ya. Ini sebenarnya cukup banget, tapi karena kita lagi istirahat dan SPKLU lagi kosong, kita cas aja tentunya. Ini pengecasan pertama, jadi belum tahu ya ini berapa yang masuk. Kita pastinya nggak ngecas sampai 100% karena untuk menghemat waktu sampai 80 atau 90% aja. Bentar lagi kita akan lanjut perjalanan, tapi malam ini atau ya sampai besok pagi ya. Trip kali ini kita mampir ke Surabaya dulu 2 malam, baru kita lanjut ke Bali karena Bali sedang nyepi. Oh ya, sekalian update perjalanan tadi pas berangkat itu sekitar jam setelah buka puasa ya, sekitar jam 6-an lewat, jam 7 lah ya. Dan MBZ lancar jaya sampai ujung, pas turun MBZ tuh baru mulai padat. Habis itu lancar jaya lagi sampai kilometer 112 kalau nggak salah. Habis itu mulailah tuh padat merayap. Tapi masih jalan ya, nggak separah itu. Dan untuk mobil listrik itu justru bagus banget karena ketika kita jalan pelan, banyak gas rem ada regenerative braking, jadi dia akan ngecas baterainya dan jadinya irit banget. Tadi nyampe sini gue dapat 200 kilo lebih ya, 200 sekian kilo. Dan kalau ditotal-totalin bahkan range-nya itu kan ini klaimnya 590 km, gue bisa dapat 600 lebih, hampir 690 km. Nice banget kan. Dan gak cuma itu, mobil ini super duper nyaman banget. Jadi macet-macet kayak gitu nggak ada capeknya sama sekali. Bantingan suspensinya luar biasa nyamannya, empuk banget. Kursinya juga sangat nyaman, bisa pijet. Gak ada deh capek-capeknya sama sekali. Best emang Xpeng X9. Sekarang udah jam 5:30 pagi di rest area kilometer berapa ya ini ya? 379A. Sebelum sampai Semarang kita colok lagi. Sebenarnya belum perlu ya, baterainya masih sisa 65%. Tapi di sini ada yang fast charging 180 kW dan Xpeng X9 ini bisa sampai 327 kW. Jadi kita gunakan fast chargingnya supaya cepet ya ngecasnya, nggak usah nunggu lama-lama. Perjalanan dari rest area tadi ke rest area ini super duper lancar ya, jadi kecepatan rata-rata bisa lari di 100 km per jam. Dan ini di jalur yang bukan one way ya kita ambilnya. Ternyata itu sebenarnya lebih lancar daripada kita ngambil yang sisi one way-nya, sisi sebelah kanan. Oke, kita tunggu sampai kelar dan kita lanjut perjalanan. Pengecasan ketiga, ini tadi kita sisa baterai 35% dan kita cas di Astra Auto Power, dan ternyata di sini ngecasnya gratis ya, jadi gak ada biayanya. Tapi nanti kita lihat berapa KW yang masuk dan kita hitung ya harga setara SPKLU. Jadi yang masuk itu 33,4 kWh. Pengecasan keempat itu di kota Surabaya. Kita udah keliling-keliling kota Surabaya dan malam ini kita akan bermalam dulu. Lalu sesudah itu besok pagi kita lanjut perjalanan ke Bali. Dan di sini ini SPKLU baru ya, dan banyak banget slotnya. Dan semua alat ini 200 kW fast charging. Tadi bahkan dapat lebih dari 200 kW. Tadi sempat dapat 222 kW charging speednya tertingginya. Sekarang turun jadi 195, 202. Oke banget, karena Xpeng X9 ini bisa ngecas cepet ya. Jadi gak perlu worry untuk nunggu lama di SPKLU. Pengecasan kelima di UP3 Situbondo. Sebenarnya baterainya itu belum kosong ya, tadi masih 55%.
Tapi ya mumpung lagi ada, kenapa nggak kita top up, ya nggak? Karena ternyata gue kira ini SPKU Asem Bagus, ternyata enggak, ini Situ Bondo ya, Asem Bagus yang terakhir dengan ultra fast charging, belum nyebrang ke Bali. Jadi mobil udah 100%. Tadi kita isi 50 kW ya. Tadi berapa persen? Oh, dia cuma bilang suruh cabut ya. Nggak kelihatan. Kita lihat mobilnya berapa persen. Berapa persen? Oh, 97%. 97%. Cukup lah. Nanti kita top up lagi di Gilimanuk dan kita hitung lah berapa biaya total naik Xpeng X9 ini dari Jakarta sampai Bali. Jadi ini fiturnya tuh ada banyak di bagian sisi kursinya. Kalau misalkan kalian pilih ini kalian bisa pilih kursi pijat. Oh, iya. Ini ada mode-modenya. Ini kan tinggal 1, 2, 3. Terus ini kayak intensitasnya mau sekencang apa. And this one ini buat manasin seatnya. And this one itu buat anginin kursi kalian jadi supaya nggak keringetan. Nih tinggal adjust aja tuh. Kakak, mohon maaf ini bergerak terus punggung saya. Iya maaf ya Kak. Tapi rasanya enak gak pijitannya? Coba Enak dikasih lah, lihat ke mbaknya. Iya. Mbak, bagaimana mbak pijitannya rasanya mbak? Seperti berada di kursi kursi goyang. Kursi goyang. Udah. Oke, Dia udah. Bisa review kan? Yang lain udah. Kulkas. Oh iya belum. This buka, one itu kulkas. Si kulkas ini Kulkas bisa kalian 2 pakai pintu. buat naruh air. Nah, tuh ada Sama pentol cimol, juga aku masukin, pentol. maaf ya. Iya. Nah, si kulkasnya itu bisa kalian pakai buat naruh barang-barang kayak ya makanan, minuman, Ini derajatnya juga bisa that stuff. diganti, guys. Betul. Tuh, bisa panas juga ya, Mike? Bisa panas juga. Air fryer. Oh, bukan. ya? Nanti kamu misinformation. Iya, bukan. Nah, kalau di bagian belakang itu dapat bisa di recline, terus kayak bisa di adjust bagian kepalanya juga. Terus kalau di kursi tengah udah ini. Nah, di samping ininya di bagian pintunya, kasih lihat. Di bagian pintunya kalian juga bisa bukan tutup sunroof. Iya, kalian bisa lakukan itu semua di bagian pintunya, tinggal klik aja. Nah, si sunroofnya bisa kalian kontrol di bagian pintunya. Jadi kalian nggak usah ngomong-ngomong lagi ke supir kayak Pak, tolong sunroofnya dibuka, ditutup. Gak usah repot. Langsung aja itu dipencet. Bisa kan? Yes, that's right. Kasih lihat dulu zero gravity mode-nya dong. Oh iya benar. Tapi Jangan nanti ya. aku yang review, jangan Iya. aku. Tapi yang zero gravity mode itu menurut gua itu sangat nyaman kalau misalnya kalian pergi berempat gitu. Kalau misalnya kayak berlima kayak gini agak kasihan yang belakang kayak aku ya. Enggak, lu Iya, geser aku begini. Coba gue nyalain ya. Oke, aku kita kasih unjuk bentar. Ibu tiduran Ibu. Oke, coba. Pencet ya. Klik. Pencet, maaf. Ya. Ini zero gravity ya. Wow, tidak ada gravitasi. Melayang aku. Gimana, nyaman nggak? Nyaman. Ini kalau pergi jauh kayak kalau misalnya sampai Papua aku kuat. Nah, terus ya kayak gini nih dari belakang. Balikin dong tolong. Udah nggak usah gitu aja. Jangan dong. Yang tombol sebelahnya dipencet. Sebelahnya nih. Udah sih sebenarnya kayak kalau dari pengalaman kita as a passengers, the whole experience tuh kayak sangat menyenangkan dan bikin nyaman gitu. Jadi kayak kalau gue sebagai orang yang udah sering banget ngikut road trip bareng sama Mike, menurut gue ini juga ternyaman Kak. Ini paling nyaman, maaf. Mobil ternyaman ya. Mobil ternyaman dan Bandingan suspensinya gimana menurut kalian? iya, suspensinya juga mantep gitu dia. Kayak Empuk banget ya. empuk banget, betul. Di depan juga kan? Bisa di setting juga guys sebenarnya suspensinya ya Mike. Iya, maaf aku tuh agak norak. Jadi kayak head unit ini tuh kayak dia bisa semuanya. Coba.
itu kontrolnya ada di depan itu semua. Coba kita minta Koko Brandon untuk jelasin. Silakan, over to you Koko. Apa ini Mike? Bisa apa aja Ini nih mobil? mobilnya bisa di adjust suspension height-nya dan stiffness-nya juga. Jadi kalau misalnya terlalu lembek, kita bisa bikin lebih kaku gitu. Takutnya yang di belakang kan mabok ya kalau Iya. terlalu lembek ya. Enggak Tapi ya? sumpah nggak peres, gak ada yang mabok sama sekali gitu. Oh ya, suspensionnya tuh kepake banget kalau jalanannya takut nyeblos gitu ya. Berlubang ya. Iya. Karena kan Biar kalau gedebuk, misalkan gedebuk. di daerah kadang ada yang mungkin bagian jalannya tuh kayak ada yang dia terlalu naik atau kayak misalkan dia terlalu rendah gitu, itu bisa dia atur tuh di head unit. Jadi mobilnya nggak mentok ya. Iya, jadi nggak ceper, you know. Ya, pokoknya dari kemarin on the way Jakarta sampai Surabaya nggak gitu Iya. berasa ya karena Kita ganti-gantian aja nih kayak gini berotasi. kita semua rotasi yang nyetir tetap dia ya. Di depan juga ada ini guys, kursi pijatnya ya, bukan cuma di belakang. Jadi mana sih? Oh iya, kasih lihat. Ada option-optionnya guys. Masasnya ada Tuh, banyak. bisa pilih-pilih jenis massage-nya sama intensity-nya Paling juga. enak itu si physical recovery sama si Nih ya. voice massage. Aku long haul Relax Oh, ya. sukanya yang itu. Aku long haul relax. Aku mau long haul relax. Oh ini mobilnya juga bisa nyetir sendiri ya Mike ya? Betul. Jadi nggak usah pakai supir guys, kalau nggak bisa nyetir Ya, harus tetap beli ya? tetap Oh ada. tetap harus ada ya? Harus tetap Not ada. like Harus ada that. ya? Iya. Always be responsible driver. Oke. Jalanan biasa pun bisa ya, nggak harus di tol ya? Iya, lagi macet-macet pun bisa. Oke. Terus bisa apa lagi, dia bisa parkir sendiri ya guys Bisa parkir mobilnya. sendiri, dari handphone pun juga bisa parkir sendiri. Kita turun dari mobil dan mobil parkir sendiri juga bisa. Oke. Oh ini di mobilnya ada ambient light juga guys sebenarnya. Terus bisa diganti-ganti warnanya, bisa kedip-kedip ya Mike ya? Nanti Bisa mungkin ngikutin kita lagu ganti juga. sesuai ritme ya. Iya gitu. Ih Bisa. ada pet mode. Ada. Jadi temperatur mobil tetap when you get out of the car, Oh iya, kita ninggalin doggy di mobil atau itu nggak apa-apa. hewan ya. apapun, dia akan menyesuaikan temperaturnya sampai Tapi kayaknya emang Gajah udah- bisa berarti gajah ya? bisa kalau Bisa ya? muat ya. Bisa ya. Satu lagi. Sebentar, Kalau kalian ulang lagi. sebagai wanita karir atau pria berkarir, aku suka banget karena di sini dari kemarin dari Jakarta tuh Surabaya aku bekerja gitu. Jadi ergonomis Kak, nggak akan bungkuk karena di sini ada mejanya. Gitu ya. Kalau kejauhan majuin aja kursinya. Gimana cara majuinnya Nih, guys? ada pincitannya, kita majuin ya Bu Coba. Adel, silakan. Majuin, ya kan? Oh belum ya? Belum. Nah, maju kan? Bilang berhenti Bu. Belum, aku suka dekat. Nah, nice. Lihat mejanya, kuat dan kokoh. Bener. Jadi kalau kalian bawa laptop yang ukurannya besar, itu pun juga bisa. Bisa buat main gaple di mejanya bisa. Hey, konten itu tadi. Hah? Sorry, aku sibuk. Sama ini ada wifi-nya loh. Jadi jangan lupa. Ada wifi-nya. Iya. Kalau Ada kalian wifi. tidak punya paket data, pakai wifi dari dalam mobilnya. Itu bisa. Terbantu sekali ya Ibu. Kemarin meeting pakai wifi lancar ya? Lancar jaya. Tidak ada koneksi-koneksi terputus, itu tidak ada. Belilah Xpeng. Yang mau hubungi Bu Adel di bawah sini ya. Itu aja review kita selama menggunakan Sebagai penumpang ya, guys, Iya, ya. sebagai penumpang dari Sebagai orang mobil awam, ya. Xpeng X9. Semoga pengalaman ini bisa berguna untuk orang lain yang juga nyari-nyari info tentang Xpeng X9. Semoga juga kalian bisa merasakan nyamannya mobil ini di road trip kalian. See you lagi. Bye. Sampai ketemu tahun depan. Bye. Dan akhirnya kita sampai juga di Bali ya. Ini baru turun dari kapal di Gilimanuk. Ini ada Anjungan Betutu Gilimanuk. Langsung kita cas mobilnya untuk tahu berapa biaya listrik yang mobil ini membutuhkan dari Jakarta sampai ke Bali. Balinya ya yang penting nyentuh Pulau Bali kan. Nah, jadi sekalian juga kita ngecas 100%, jadi kita jalan-jalan keliling Bali itu nggak usah repot-repot ngecas lagi. Tadi baterainya masih banyak banget ya, dari terakhir kita ngecas tadi masih sisa 87% apa. Tapi kita colok aja
Karena mumpung ini juga akhirnya ya fast charging. Dulu di sini cuma 45 kW dan colokannya hanya satu yang DC CCS 2. Sisanya waktu itu ada yang CHAdeMO sama yang AC charging ya. Dan sekarang udah di 97%, listrik yang masuk itu 18,4 kWh. Jadi nanti kita totalin dan kita akan cari tahu berapa biaya total perjalanan naik mobil listrik dari Jakarta sampai Bali. Gak usah mobil listrik channel, tapi naik mobil ini dengan 5 penumpang dan bagasi yang penuh sekali. Ya, jadi kita udah sampai di Bali di villa, dan dari Gilimanuk sampai ke sini ke daerah Umalas dekat-dekat Seminyak ya. Itu mobil ini hanya membutuhkan baterai 20%, jadi hanya turun 20% ya. Berapa biaya total dari Jakarta sampai Bali tapi mampir ke Surabaya 1 malam dan jalan-jalan di kota Surabaya? Kita sudah hitung, dan total kilowatt per hour ya, total KWH dari Jakarta sampai Bali itu membutuhkan 225,94. Jadi hanya 226 kilowatt hour ya untuk Jakarta sampai Bali. Total bobotnya itu 402 kilo ya. Jadi kita 5 penumpang, masing-masingnya anggaplah kita bawa barang 10 kilo masing-masing orang, jadi 452 kilo ya. Berapa biaya listriknya? Ya. Jadi kita sempat ngecas 5 kali, kalau nggak salah ya 5 kali, dan sekali itu gratis ya. Jadi yang gratis itu gue udah hitungin KWH-nya dikombinasiin dengan biaya pengecasan biasa ya, 2.466 ya. Waktu itu kita pakai 33,4 kilowatt hour yang gratis itu, dikali 2.466. Total biaya dari Jakarta sampai ke Bali, sampai ke sini itu hanya 606.228 rupiah. Hemat nggak? Irit banget kan? Dan total jarak yang kita tempuh itu 1137,3 km. Kita hitung ya, kita bagi dengan kilowatt hour yang kita pakai, itu per kilometernya membutuhkan 5 kilowatt hour ya. 5,0 ya, 5,03 ya, 5 ya. 5 kWh. Dan perjalanan itu termasuk macet-macetan dari Jakarta karena arus mudik, dan lancar dari Brebes kalau nggak salah ya. Dari Brebes sampai ke Surabaya, dari Surabaya juga keliling kota, dan habis itu kita lanjut ke Bali juga lancar ya perjalanannya, nggak ada macet sama sekali. Itu kecepatan rata-ratanya, ini mobil nggak ada average speed ya, tapi kurang lebih bisa dibilang ya mungkin di 70 km per jam ya, karena kalau di tol larinya maksimal 110, kadang 120. Kalau di jalan biasa ya itu cuma 60, 40, 60, 40 ya, karena itu jalannya hanya satu arah dan satu arah, dan agak ramai. Jadi mobil ini luar biasa mantep banget ya untuk konsumsinya. Dan untuk mobilnya sendiri gokil sih. Ini mobil udah paket lengkap ya, udah cakep banget. Ada air suspension, dan juga bisa di set ketinggiannya, di set keempukannya. Jadi untuk jalan seperti ini nih, yang pasti orang mikir, aduh ini mentok nih. Yes, gue pernah pakai Alphard, gue pernah pakai Velfire bawa ke sini. Ini mentok semua ya. Jadi ini mobil paling mantep ya. Kita nggak usah takut. Aduh takut mentok ntar, aduh terceper. Enggak, don't worry about that. Dan nggak cuman itu, fitur mobil ini juga super duper lengkap. Jadi buat gua, nah nih kita bisa buka dari handphone, kunci mobilnya, semua dikontrol dari mobil, di unlock. Dan mobil ini juga bisa dimaju mundurin ya dari remote. Tapi untuk mobil dengan fitur berlimpah seperti ini, menurut gue nggak perlu lagi sih nengok kanan kiri ya.
Udah leganya minta ampun, fiturnya banyak, ada kulkasnya, ada mejanya, ada kursi pijatnya, ini bisa zero gravity mode, belakang pun juga lega, bagasinya lega. Ambient lighting, AC-nya juga seperti sentral AC, ada TV-nya, dan interiornya, ini mobil super duper nyaman dan mobil ternyaman yang gue pernah pakai ke Bali, best banget. Sekarang kita tutup pintunya lagi. Dan kita kunci. Beres. Pokoknya Xpeng X9 ini recommended banget by gua. Ini mobil favorit gua. Dan ini mobil China paling favorit gua sekarang ya. Mobil listrik China favorit. Lega, fiturnya berlimpah, nyaman yang minta ampun, bantingannya gue gak bisa berhenti sih ngomong. Ini mobil the best. Mantap Xpeng X9. Oke, kembali lagi ke liburan bersama Moladin yang bertajuk MoEV. Oke, mobil yang saya gunakan sekarang adalah Toyota Kijang Innova Zenix yang tipe Q Hybrid Modelista. Nah, kenapa mobil ini saya pilih? Karena memang mobil ini family oriented banget, dan kebetulan saya juga berangkat itu jumlahnya 6 orang, bobot barang bawaan koper, tas dan lain-lain di bagasi penuh. Ya namanya juga mudik, dan tujuan kita ialah ke Yogyakarta. Dan dari Jakarta ke Yogyakarta kita akan menghitung seberapa hemat kita menggunakan mobil hybrid electric vehicle ini dari Jakarta ke Jogja. Ya nggak bohong ya, namanya mudik pasti kita memperhitungkan biaya. Jadi kalau memang biayanya efisien, bukan tidak mungkin mobil Toyota Kijang Innova Zenix ini, khususnya yang hybrid, akan menjadi pilihan oleh para pemudik untuk pulang ke kampung halaman. Sebelum memulai perjalanan, saya tadi sudah mengisi bahan bakar hingga full ke bibir tangki, dan juga nanti akan kita hitung setelah sampai di Yogyakarta kita isi full lagi sampai bibir tangki, dan nanti kita lihat hasilnya berapa biaya bensin yang kita keluarkan. Jadi biaya bensin yang ditambahkan saat di Yogyakarta akan dihitung berapa liter pas kita isi di Jakarta, sehingga kita dapat nih seberapa hemat mobil ini dari Jakarta, khususnya saya Bekasi ya, ke Yogyakarta. Oke, alhamdulillah kita udah sampai di Yogyakarta dengan jarak tempuh di sekitar 500 km lebih. Saya buka kap mesin kenapa? Enggak, mobilnya nggak kenapa-napa. Saya cuma buka aja untuk ngecek beberapa komponen cairan-cairan yang mungkin ada penurunan, seperti washer fluid, kemudian air radiator, oli, minyak rem, dan lain-lain. Ini cuma pengecekan aja. Alhamdulillah mobilnya sehat walafiat. Sebelumnya saya juga sudah melakukan pengecekan di bengkel, khususnya untuk bagian steering. Saya melakukan spuring untuk melihat apakah mobil ini berjalan lurus atau tidak. Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dan ini hanya pengecekan biasa ya. Mobilnya mantap banget. Kenapa saya bilang mantap? Karena kapasitasnya sangat luas dan juga nyaman untuk dikendarai. Kemudian penumpang di dalam, kami berenam kebetulan, dan penumpang di dalam ini sangat nyaman. Pertama, di baris kedua itu ada layar entertainment, khususnya buat anak-anak, sangat menghibur sekali selama perjalanan yang membosankan bagi mereka. Dan di baris ketiga itu cukup luas untuk ukuran orang dewasa, kebetulan orang tua saya duduk di belakang. Dan juga dalam berkendara, mobil ini memiliki fitur-fitur yang menurut saya sangat membantu. Memang tidak memiliki fitur yang begitu banyak seperti mobil-mobil lain, tapi dengan fitur lane departure alert dan blind spot monitoring itu sudah cukup sekali membantu kita berkendara keluar kota dan membuat kita tetap fokus di jalan, khususnya lane departure alert ini, karena kalau kita keluar sedikit dari marka jalan dia akan mengkoreksi setirnya untuk balas lagi kita agar tetap di jalur, seperti itu. Dan selama kemarin perjalanan Jakarta-Jogja itu sangat membantu sekali. Kira-kira itu fitur yang sangat membantu bagi saya dari
perjalanan dari Jakarta ke Yogyakarta. Kira-kira teman-teman lain seperti apa ya? Ya, jadi tahun ini kita dapat kesempatan buat nyobain mobil listrik SUV Chang'an Dipal SO7. Wuhu. Kita mau coba bawa mobil ini ke Bandung via Subang. Sekarang kita bertiga, nanti kita berempat dari Subang naik-naik lewat jalur Ciater, Lembang, nanti sampai di Bandung. Baterainya sih mobil ini cukup besar ya, 79,97 kWh. Dan diklaim kalau dalam satu kali charge itu 560 km NEDC. Nah, kita mau coba ini dari 100%. Kebetulan semalam kita udah ngecas ini mobilnya sampai 100%. Kita sudah riset juga trip meternya biar kita tahu nanti konsumsinya berapa. Jadi kita bisa simpulkan di akhir video. Kayaknya sih bakal cukup ya. Satu kali perjalanan ini kita nggak usah ngecas lagi di tengah jalan. Mudah-mudahan gak macet banget juga. Amin. Kita cobain aja langsung ke arah Subang dulu berarti ya. Iya. Alhamdulillah sudah sampai Subang. Untuk sementara ini konsumsi listriknya ada di sisa baterainya masih 76% lagi. Jaraknya sisa 428 km lagi. Sekarang kita mau jemput mama dulu. Habis itu kita lanjut lagi ke Bandung. Gas. Bandung. Bandung gas. Akhirnya setelah buka puasa kita sampai di Bandung. Jarak sementara kita sampai Bandung yaitu 206,8 km. Sisa baterai tinggal 57% dengan jarak 320 km lagi. Besok kita akan jalan-jalan dulu di Bandung dan kita pulang lagi. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di Bekasi lagi. Dan hasilnya baterainya masih cukup, masih ada sisa 8% dan range-nya masih bisa 42 km lagi. Total kita jalan pulang pergi itu 429,5 km. Keren banget, keren, irit. Terus mobilnya juga enak, keren. Chang'an Dipal SO7, keren. Mantap. Hari berikutnya kita isi baterainya sampai penuh. Total biaya pengisian baterai dari 8% hingga 100% kita menghabiskan sekitar 200 ribuan. Dengan listrik yang terpakai 79,39 kWh. Jika dibagikan dengan jarak tempuh kita kemarin yaitu 429,5 km, maka akan didapatkan rata-rata konsumsi listrik di 5,4 km per kWh. Biaya listrik per kilometernya ada di 459 per kilometer. Seberapa irit Jayco J8 SHS Harddisk dalam menempuh perjalanan mudik kali ini?
Rute start dari BSD menuju Jogja dengan total jarak sekitar 600 km. Pada perjalanan arus mudik kali ini, terpantau di beberapa ruas tol menuju Jogja mengalami kemacetan. Dan juga banyak pengendara memilih beristirahat di bahu jalan, sehingga membuat akses jalan tol jadi sedikit terhambat. Setelah menempuh jarak sejauh 615,9 kilo untuk sampai di kota Jogja, mari kita hitung berapa total cost per kilometernya. Mobil kembali dilakukan pengisian BBM serta baterai, yang dimana mencatatkan sebanyak Rp428.225 atau setara dengan 34,8 liter pada BBM, dan juga Rp79.615 atau setara dengan 29,8 kWh pada baterai. Jadi untuk total cost per kilonya adalah Rp824,5. Jadi gimana menurut kalian?